Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu bilangan. Tapi ada yang berbeda. Subbab yang akan dipelajari yaitu subbab C, bilangan pecahan, yang ada di LKS kalian masing-masing. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Bilangan pecahan dapat disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang. Yang A yang atas ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, ini yang bawah ini yang B disebut penyebut. Jangan lupa ya anak-anak. Bilangan pecahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pecahan senilai. Apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. Contoh, misalkan ada pecahan 2/3 dengan 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Nah, 2/3 ini sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama 3. Boleh angka berapa aja, kalau di sini 3 contohnya ya, asalkan dia sama. Kalau misalkan pembilangnya dikali dengan 3, maka penyebutnya juga dikali dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka 2/3 itu senilai dengan 6/9. Mari kita coba lagi. Nah, yang ini soalnya 2/8 sama dengan, nah 2/8 ini pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Sehingga 2/8 itu senilai dengan 1/4. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut FPB dari pembilang dan penyebut. Misalkan contoh, kita akan menyederhanakan pecahan 15/20. Nah, 15/20 itu FPB-nya yaitu 5. Nah, FPB ini pernah kalian pelajari saat SD ya. Jadi, karena 5, sekarang pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5, 20 dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3 hasilnya, 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. Jadi, bentuk sederhana dari 15/20 adalah 3/4. Ini adalah ya, bukan dan. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Nah, di sini dicontohkan hubungan antara dua pecahan atau lebih dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Kemudian dibandingkan pembilangnya, ya. Berarti kita samakan penyebutnya. Karena di sini kita membandingkan 1/3
dan 2/5, kita samakan penyebutnya, yaitu 3 dikali 5, maka hasilnya 15. Jadi kita buat pecahan 1/3 ini nanti penyebutnya adalah 15, maka di sini dikali dengan 5. 1 dikali 5, 5. 3 dikali 5, 15. Nah, sekarang yang ini penyebutnya kita buat jadi 15. Bagaimana agar 15? Yaitu dikali dengan 3. Sehingga 2 dikali 3, 6. 5 dikali 3, 15. Penyebutnya itu sama-sama 15. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini 5 lebih kecil dari 6. Sehingga 5/15 lebih kecil dari 6/15. 5/15 itu 1/3, 6/15 itu 2/5. Sehingga 1/3 lebih kecil dari 2/5. Lanjut lagi. 4. Jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan itu dibagi jadi 2, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya di sini 1/2 dan 3/4. 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut, 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Yang B yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat diikuti pecahan. Contoh 1 2/5 dan 2 6/7. 1 ini sebagai bilangan bulat dan 2/5 ini sebagai pecahan. Dan 2 ini sebagai bilangan bulat, 6/7 ini sebagai pecahan. Sehingga pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat diikuti pecahan. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 4, 20. 20 ditambah 2 yaitu 22 per 5. Penyebutnya disamakan. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 5/3 ini pecahan biasa, 1/2/3 ini sebagai pecahan campuran. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Caranya 5 dibagi 3 itu dapatnya 1. Nah, sisanya 5 dikurang 3 itu 2. Kita samakan penyebutnya. Sehingga hasilnya itu 1, 2/3. Kita buktikan. 3 dikali 1, 1. Ibu ralat. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 yaitu 5. Jadi 5/3. Selanjutnya, desimal. Bilangan desimal mempunyai tanda koma yang memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Nah, ini bagian bulat, ini bagian pecahan ya. Di bagian bulat. Contoh 0,3 dan 4,25. 1. Mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,5 kita buat pecahan menjadi 5/10. Kenapa di sini 10? Karena 1 angka di belakang koma,
berarti dia persepuluhan. Nah, 5/10 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Sehingga pecahan dari 0,5 yaitu 1/2. Lanjut, 2,45 sama dengan kita ubah ke pecahan, jadinya 245 per 100. Kenapa per 100? Karena di sini dia 2 angka di belakang koma, sehingga dia termasuk ke perseratusan. Nah, 245 per 100 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 245 dibagi 5 49, 100 dibagi 5 yaitu 20. Nah, 49 per 20 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, kecuali diubah ke dalam pecahan campuran. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Penyelesaian. Di sini contohnya A 3/5 dan B 12/25. Ini kita ubah ke desimal dengan cara 5 ini kita ubah ke persepuluhan, yaitu sama-sama dikali 2. 3 dikali 2 6, 5 kali 2 10, sehingga jadi persepuluhan kan. Nah, sekarang 6/10 kita desimalkan menjadi 0,6. Yang B 12/25. Nah, 25 ini kita ubah ke perseratusan, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 4. 12 dikali 4 48, 25 dikali 4 yaitu 100. Nah, di sini 48/100. Nah, ini perseratusan ya. Sekarang 48/100 kita ubah ke desimal menjadi 0,48. Karena 48 dibagi dengan 100 yaitu 0,48. Sekarang kita masuk ke persen dan per mil. Persen berarti per 100 ya, per 100 ini persen. Contohnya persen yaitu 30%. Nah, ini simbol Nah, ini adalah simbol persen ya. Persen. Ya, nolnya cuma ada 2. Kalau per mil yaitu per 1000. Contoh per mil yaitu 20 nih, 20 per mil. Nah, kalau per mil ini nolnya ada 3 tuh di belakangnya, 1 2 3. Yang pertama yaitu mengubah pecahan berikut ke dalam persen. Nah, pecahan ini dapat diubah ke dalam persen dengan cara mengalihkan pecahan dengan 100%. Jadi contohnya yaitu 2/5 dan 1/8. 2/5 itu kita kalikan dengan 100%. Sehingga 2 dikali 100% 200%. 5 taruh sini, sehingga 200 dibagi 5 yaitu 40%. Yang kedua yaitu 1/8. 1/8 dikali dengan 100%. 1 dikali 100 100%. 8 taruh sini, sehingga 100% per 8 adalah 12,5%. 12,5 ini dapat dari 100 dibagi dengan 8. Nah, untuk mengubah persen ke pecahan itu mudah dengan cara mengubah pecahan menjadi perseratusan. Kemudian disederhanakan. Yang kedua yaitu mengubah pecahan menjadi per mil dan sebaliknya. Contoh, ubahlah pecahan
7 per 25 ke dalam per mil. Nah, karena per mil ini adalah 1000, maka dikalikan dengan 1000%. Penyelesaian 7 per 25. Nah, 7 per 25 ini dikali dengan 1000%. 7 dikali 1000, 7000, 25 taruh sini, sehingga 7000 per 25 itu sama dengan 280%. Nah, untuk selanjutnya silakan buka LKS halaman 10 sampai dengan 11. Kerjakan soalnya dari nomor 1 sampai dengan 5. Itu saja. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.